adalah tentara yang sangat profesional, bertugas menjaga makam dengan taruhan nyawa mereka. Sebelum membaca, merenungkan, serta berjanji melakukan firman-Nya, mari kita berdoa sekali lagi. Saya akan pimpin kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di momen Paskah yang sangat mengandung kemenangan dan pengharapan bagi setiap umat Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, dapat bersyukur untuk anugerah yang sedemikian indah yang dapat kami nikmati di dalam diri penebus kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang begitu ajaib itu, sehingga diri kami dapat berkumpul dan kembali mempelajari firman-Mu sehingga menjadi bekal bagi hidup kami untuk memuliakan Tuhan, mencapai keserupaan dengan karakter Tuhan, dengan seluruh yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Itu merupakan pencapaian dan cita-cita kami yang tertinggi ketika menjadi umat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan memberikan pencerahan kepada setiap diri kami. Sehingga ketika kami melakukannya, kami tidak ragu lagi, tetapi firman Tuhan dan kami boleh menjadi satu kesatuan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 28, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Matius 28, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Mari kita membaca secara bertanggapan ya, kalau kita mengikuti dari screen itu hanya ada 2 screen saja, tetapi kita mengikuti dari Alkitab kita masing-masing saja. Saya membaca ayat 11, Bapak Ibu membaca ayat 12, kita bertanggapan hingga ayat ke-15, kita membacanya bersama-sama. Sekali lagi, Mazmur 28 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-15. Saya mulai dengan ayat pertama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala hal yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Sama-sama, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah adalah kubur kosong dan pengharapan. Ini adalah tema yang bagus sekali. Karena kalau kita memperingati Paskah tetapi kita masih dibayang-bayangi oleh kuburan yang ada isinya, itu sama sekali kita tidak perlu ibadah pada hari ini. Karena kita meletakkan iman ya pada tempat yang salah, begitu ya. Nah, saya teringat 18 tahun yang lalu ketika saya mempunyai kesempatan untuk pergi ke Yerusalem, di sana itu ada 2 versi kuburan. Dan biasalah kalau udah sampai ke sana pasti kita ingin foto ya, selfie begitu. Nah, pada waktu foto, saya itu foto di kuburan versi Kristen dan foto juga di kuburan Yesus ya, kuburan Yesus versi Katolik. Lalu teman saya ini bertanya, kok kamu foto di 2 versi kuburan, bukannya kamu Kristen? Harusnya kamu kan di di satu tempat saja ya, di kuburan Kristen, versi Kristen.
Terus saya menjawab teman saya ini dengan ringan. Saya mengatakan yang penting 2 versi itu kuburannya kosong ya. Nah saudara, karena kuburan kosong saudara itu penting sekali ya. Kita mau memperhatikan ya, kalau slide berikutnya itu sudah sampai di sini. Kita perhatikan bahwa ada fakta tertentu di dalam sejarah seperti yang kita baca sejak dari abad pertama itu sudah ada ingin pemalsuan ya, data. Pemalsuan bahwa Yesus tidak bangkit. Sehingga orang-orang yang sama ini sangat menderita karena kesaksian mereka. Mereka itu penuh dengan kebohongan karena telah menerima uang suap. Nah, fakta-fakta tersebut sebenarnya mendukung kebangkitan Yesus dari kematian. Tetapi sejak dari abad pertama sudah tersiar kabar ada begitu banyak berita ataupun alternatif ataupun teori-teori bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, kita mau memperhatikan bahwa Matius mencatat teori yang paling awal yang sudah kita baca tadi ya, tentang penyogokan yang sudah diterima ya oleh dusta mahkamah agama ya. Nah, ini diterima oleh pembawa hoax pertama ya, tentang bahwa Yesus tidak bangkit. Dan teori lain itu juga dikemukakan. Nah, sekarang mari kita mau melihat bahwa betapa orang-orang dari sejak abad pertama sampai pada abad 23 ini masih ada teori yang beredar untuk memusnahkan tentang fakta kebangkitan Yesus. Nah, kita memang sebagai umat percaya kita tidak percaya itu ya. Nah, tetapi seandainya kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang skeptis, orang-orang yang mengaku tidak mau percaya dan ingin bukti, nah setidaknya kita bisa melihat dan mengetahui bukti ataupun hoax apa saja ya. Hoax apa saja yang mereka sebarkan dan kemudian kita klaim dengan bukti-bukti yang mereka tidak bisa bantah ya. Walaupun ini bukan kelas teologi ya, ini adalah khotbah biasa pada hari Minggu begitu, tapi setidaknya kita mau melihat beberapa teori tentang orang-orang yang menyangkali tentang fakta kebangkitan Tuhan. Kita mau perhatikan fakta yang pertama adalah para murid mencuri mayat Yesus ya. Nah, kita mau perhatikan elemen teori ini ya, sudah next slide. Fakta murid mencuri mayat Yesus lagi. Betul ya ini ya. Nah, fakta murid mencuri mayat Yesus, kita lihat elemen teori ini, murid-murid dikatakan mencuri mayat Yesus dan mengklaim bahwa dia bangkit dari kematian. Ini adalah teori resmi dalam tanda kutip yang ditawarkan sejak awal ya, sebagaimana yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Nah, kita mau melihat penjelasan mereka menentang logika ya. Jika tentara tertidur, bagaimana mereka tahu bahwa para murid yang mengambil mayat, ya kan? Nah, jadi mereka ini tidak bisa mengambil mayat. Kalau misalnya seandainya kalau tentara itu tidur, bagaimana mereka tahu kalau murid yang datang mengambil mayat? Bagaimana bisa tahu bahwa batu besar yang menjaga pintu masuk itu terguling tanpa membangunkan para tentara? Nah, jadi ada berita hoax, kita juga ada bukti-bukti kuat yang yang membendung ya berita hoax tersebut. Nah, kemudian makam itu adalah makam orang Romawi. Ya, mereka adalah tentara yang sangat profesional, bertugas menjaga makam dengan taruhan nyawa mereka. Karena kalau mereka melakukan kesalahan maka harus dibayar dengan hukuman yang berat dengan nyawa mereka. Hukuman karena tertidur saat bertugas adalah hukuman mati ya. Jadi bagaimana mungkin ya tentara-tentara yang profesional ini ya bisa tertidur dan ada kehebohan tetapi tidak diketahui. Nah, ini akan membuat mereka yang bersaksi telah melihat Yesus itu berbohong dan menipu ya. Mereka mengklaim bukti secara empiris. Nah, sekarang misalkan hanya beberapa murid saja yang mencuri tubuh Yesus tanpa sepengetahuan yang lainnya, seperti misalnya Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, atau para perempuan yang lain masih mengatakan bahwa mereka melihat Yesus. Nah, jadi kalau sebagian mengatakan, oh iya saya ikut teori ini, tapi masih ada sebagian lagi yang mengatakan, tidak, saya melihat Yesus yang hidup ya. Nah, kita harus menjelaskan mengapa mereka rela berbohong dan bila ketahuan akan dihukum mati.
kemungkinan para murid akan malu-malu mencuri murid Yesus di depan hidung tentara Romawi yang sangat disiplin dan terampil, tetapi tertidur. Ya, ini adalah pelanggaran yang sangat berat sekali dan mereka patut ya dihukum mati. Bukan saja divonis, lalu nanti terjadi perubahan undang-undang, lalu ujung-ujungnya tidak jadi dihukum mati ya, enggak seperti itu. Itu di negeri antah berantah ya. Tetapi di negeri Romawi, kalau sudah divonis hukum ya dijalankan ya hukuman mati seperti itu ya. Nah, teori yang kedua adalah mereka pergi ke makam yang salah. Elemen dari teori ini adalah para perempuan pergi ke kuburan yang salah dan menemukannya kosong. Mereka secara keliru menyimpulkan bahwa Yesus telah bangkit dan mereka menyebarkan cerita tersebut. Nah, ini adalah cerita yang kedua bahwa para wanita itu salah mengenali kubur ya. Nah, masalah dengan teori ini adalah para perempuan itu pernah ke makam Yesus sebelumnya. Para pemimpin agama dan politik bisa dengan mudah dibungkam oleh klaim para rasul. Jika para perempuan pergi ke makam yang salah, maka makam yang benar masih disegel dan masih dijaga oleh tentara. Nah, ini cara untuk menghalau hoax yang kedua ataupun teori yang salah yang kedua. Ketika para rasul membuat keributan dengan kisah kebangkitan Yesus, para pemimpin Yahudi bisa saja mengarahkan orang ke makam yang benar dan memperlihatkan mayat Yesus. Kita masih memiliki kesaksian para rasul untuk diperdebatkan. Penjelasan yang lebih populer di beberapa lingkaran itu adalah teori yang ketiga, saudara ya. Ada teori yang ketiga, yakni Yesus pingsan dan kemudian terangkat. Ya, jadi Yesus tidak mati tapi pingsan aja dan kemudian Yesus terangkat. Nah, kita perhatikan isi ataupun deskripsi elemen teori ini. Yesus tidak benar-benar mati di kayu salib. Dia hanya pingsan, menderita syok, sakit, kehilangan darah. Dia pingsan karena kelelahan. Berpikir bahwa dia sudah mati, tentara Romawi menurunkan dia, menguburkannya, dan dia ada di dalam kubur. Di kuburan yang sejuk, Yesus hidup kembali. Entah bagaimana dia meninggalkan kuburan, kemudian muncul di hadapan para murid, lalu hidup dalam ketidakjelasan untuk mati bertahun-tahun kemudian ya. Ini adalah elemen dari teori Yesus pingsan, tidak mati. Nah, sekarang kita membendungnya ataupun kita menangkisnya dengan teori ini adalah Yesus harus cukup kuat untuk bangkit ya. Kemudian mendobrak pakaian penguburan yang mengikatnya termasuk 100 pon itu sama dengan 50 kilogram rempah-rempah yang digunakan untuk mempersiapkan penguburannya. Lalu menyingkirkan batu besar yang begitu berat. Ya, nah saudara ya, jadi kita melihat bahwa melawan penjaga Romawi yang melindungi makam berarti berjalan sejauh 7 mil ke Emmaus di mana dia terlihat oleh kedua muridnya. Berjalan kembali ke Yerusalem di mana dia dilihat oleh para rasul dan murid-murid yang lain. Lalu segala yang dilakukan untuk membuktikan bahwa dia sudah mati itu sudah terjadi ya. Ada prajurit Roma yang menusuk lambungnya dan kita tahu itu keluar darah dan air pertanda bahwa orang itu sudah mati. Lalu Pilatus memastikan bahwa Yesus sudah mati ya. Dan kemudian ini tidak hanya akan membuat para rasul berbohong dan menipu, tetapi Yesus juga karena membiarkan cerita kebohongan itu beredar kalau seandainya Yesus tidak mati ya. Nah, ini caranya untuk menghalau kebohongan itu. Jadi Yesus benar-benar mati ya. Nah, kemudian dia bangkit, itu yang benar ya. Jadi berita yang ketiga, teori yang ketiga Yesus pingsan itu salah. Nah, lalu yang keempat, teori yang keempat adalah para murid berhalusinasi atau kata orang sekarang halu gitu ya, menghayal. Nah, elemen dari teori ini adalah semua penampakan Kristus setelah kebangkitan hanyalah penampilan yang seharusnya. Mereka mengaku melihat Yesus dan mengalami halusinasi. Nah, kita melihat bahwa Yesus sebenarnya menampakkan diri bukan hanya kepada 1 atau 11 orang atau 12 murid atau murid-murid yang lain, tetapi 500 orang lebih dan murid-murid yang lain masih banyak lagi. Nah, kita perhatikan bahwa teori ini bertentangan dengan teori halu. Karena orang halu itu enggak ramai-ramai ya, enggak satu kelompok. Tetapi
satu orang atau dua orang, ya kan? Orang yang sakit skizofrenia, orang yang sakit jiwa itu cuma sedikit orang ya, enggak ramai-ramai 500 orang begitu. Nah, lalu kita lihat yang berikutnya adalah biasanya penderita paranoid atau penderita skizofrenia berhalusinasi, mereka itu hanya memandang secara buram-buram begitu ya. Jadi tidak bisa dikatakan mereka bisa menjadi saksi yang hidup ya. Itu bohong belaka ya. Jadi tidak benar kalau Yesus itu hanya menampakkan diri itu dapat dilihat oleh orang yang halu ya. Itu pasti salah ya. Nah, jadi masalah dengan teori ini adalah mereka ini tidak bisa membuktikan bahwa ada kesatuan cerita di antara para orang yang halu tersebut ya. Karena 500 orang nggak bisa halu sekaligus ya. Nah, jadi disinilah kita melihat antara kelompok orang percaya dan kelompok skeptisme ya. Seperti yang kita lihat di gambar berikutnya. Ada gambar Thomas yang ingin melihat ya, termasuk salah satu muridnya berkata begini, kalau saya mencocokkan tangan saya ini di lambungmu, baru saya mau percaya. Nah, tetapi Yesus mengatakan, sini datanglah ya Thomas ya, dan cocoklah apakah saya ini atau bukan. Dan ketika Thomas melihat, akhirnya dia tanpa mencocokkan jarinya ke lambung Yesus, dia mengatakan, ya Allahku dan Tuhanku. Nah, ini adalah kelompok orang skeptis, melihat dulu baru percaya. Sedangkan Tuhan mengatakan, percayalah, maka itu akan lebih berbahagia. Tanpa melihat, percayalah, itu akan menjadi lebih berbahagia. Bukan rasio yang memimpin iman, tetapi iman yang memimpin rasio. Percaya dulu, baru kemudian melihat buktinya. Bukan bukti dulu, baru percaya. Bukan rasio yang memimpin iman. Kita adalah kelompok orang percaya yang imannya memimpin rasio kita. Nah, lalu yang kelima, teori yang kelima adalah tentang seseorang yang menyamar sebagai Yesus ya. Nah, mana mungkin terjadi penyamaran ya kan? Nah, elemen teori ini mengatakan bahwa penampakan itu bukanlah Kristus sama sekali. Ya, jadi ini adalah teori yang kelima. Nah, sekarang masalah dengan teori ini adalah murid-murid enggan. Sebenarnya murid juga enggak percaya kok. Enggak percaya bahwa Yesus akan bangkit. Jadi bagaimana mungkin dia itu ya bisa tidak mengenali seseorang yang menyamar, ya kan? Yang asli aja dia nggak percaya kok. Sebenarnya murid kan hopeless ya, murid-murid hopeless. Akhirnya mereka lari, ketakutan dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bahwa teori ini juga tidak masuk akal ya. Karena murid-murid sebenarnya bisa mengenali dengan gampang dan dengan sangat mudah sekali. Bahkan Thomas pun ya mengatakan, saya kalau masukkan jari di lambungnya baru saya percaya. Nah, setelah itu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan akhirnya Thomas ya dari skeptis menjadi orang percaya ya. Kalau hari ini kita perhatikan banyak orang yang skeptis ya, orang yang ragu-ragu. Banyak orang mengatakan dirinya, saya ini skeptis, saya ini ateis, saya ini agnostis ya. Dengan sangat bangga mengatakan seperti itu. Nah, zaman dulu dengan zaman sekarang hampir sama saudara. Banyak orang dengan bangga mengatakan saya tidak percaya, harus lihat bukti dulu. Nah, makanya kita mengupas ya tentang teori-teori tentang kubur yang kosong ini. Karena apa? Karena dasar iman Kristen ini terletak di sini ya. Terletak kepada bahwa Yesus sudah bangkit dan tidak ada di dalam kuburan. Nah, lalu kita tiba pada teori yang terakhir, teori yang keenam, orang-orang salah mengira dengan Yesus ya. Teori yang keenam adalah orang-orang salah mengira dengan Yesus. Jadi elemen teori ini mirip dengan Yesus yang menyamar ya. Nah, masalah dengan teori ini adalah peniruan identitas ya. Tidak mungkin seseorang bisa meniru dengan sempurna. Jadi ini pun juga drop akhirnya ya, teori ini tidak bisa dipertahankan kembali karena tidak mungkin untuk menciptakan kembali luka-luka Yesus, itu enggak mungkin ya. Nah, jadi teori ini sama sekali tidak bisa. Dan bahkan Maria Magdalena ketika dia mengira Yesus penjaga taman, akhirnya lama-lama dia juga mengenali bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Walaupun mula-mula mungkin dia kabur melihat Yesus karena menangis, karena ada air mata. Nah, tetapi akhirnya dia mengenal bahwa itu adalah Yesus. Nah, teori yang terakhir yang ketujuh adalah hanya kebangkitan rohani, ya. Teori yang terakhir itu adalah teori kebangkitan rohani. Jadi Yesus secara jasmani tidak bangkit, tetapi hanya bangkit secara rohani.
Nah, masalah dengan teori ini adalah jika itu hanya kebangkitan rohani, lalu apa yang terjadi dengan tubuhnya? Ya, berarti tubuh Yesus masih ada dong, kan seharusnya begitu. Tapi dicari di mana-mana tidak ada tubuh Yesus. Nah, dengan demikian maka gugurlah semua teori tentang orang yang mempertahankan bahwa kuburan tidak kosong. Nah, tetapi faktanya adalah kuburan kosong. Maka disitulah kita meletakkan dasar iman kita. Nah, sebagai kesimpulan kita mau melihat bahwa kebangkitan Yesus telah banyak ditafsirkan dari abad ke abad ya. Tipuan yang hebat tentang kebangkitan itu tidak benar saudara ya. Jadi mereka banyak menipu tentang kebangkitan ini, kebangkitan itu dan sebagainya. Tetapi yang benar adalah Yesus sudah bangkit dan tubuhnya tidak busuk ya. Tubuhnya mengalami kemuliaan ya. Jadi semua mitos, semua kisah fiksi itu sudah berlalu. Nah, kemudian kebangkitan adalah peristiwa yang paling tinggi di dalam iman kita. Dan di dalam sejarah itu adalah fakta. Didukung dengan kesaksian empiris yang diberikan oleh saksi-saksi yang dapat dipercaya. Jadi murid-murid ini adalah orang-orang yang kredibel, yang dapat dipercaya sehingga kesaksiannya ya dan amin, ya dan benar. Nah, untuk nats terakhir, mari kita membaca tentang pengharapan orang Kristen dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 ada di screen. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 karena disinilah kita meletakkan pengharapan kita kepada Kristus. Kita baca pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi ketika kita melayani dari titik kemenangan, bukan dari titik nadir. Kita melayani dari titik kemenangan bahwa Yesus sudah bangkit dan semua tercatat di surga. Itulah pengharapan kita ketika kita sampai pada hari ini setia beribadah dan setia melayani. Selamat Paskah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sekali lagi saya pimpin kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sudah menolong kami sampai sejauh ini. Dan tolonglah kami ya Tuhan supaya kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Dan Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kami supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memperkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.